Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di kelas manajemen BMT online bersama saya Ibu Muslihati. Pada pertemuan kelima hari ini kita akan membahas tentang manajemen organisasi BMT. Ada dua subpokok pembahasan yang akan kita uraikan pada pertemuan kali ini terkait dengan pengertian manajemen organisasi baik dari perspektif konvensional maupun syariah, serta bagaimana aplikasi operasional dari BMT itu sendiri. Saya harap adik-adik bisa menyimak penjelasan yang akan Ibu bawakan dalam beberapa tayangan slide ke depan. Yang pertama, kita hendak memahami terkait apa definisi dari manajemen organisasi, baik itu dalam perspektif konvensional maupun perspektif syariah atau perspektif Islam. Nah, di sini disebutkan bahwa manajemen dalam perspektif konvensional merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi didefinisikan sebagai sarana untuk melakukan kerjasama dengan sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Kita melihat bagaimana definisi manajemen organisasi dari perspektif Islam. Di sini didefinisikan bahwa manajemen dengan segala sesuatu aktivitas yang harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Nilai Islam menjadi payung strategis hingga taktis seluruh aktivitas perusahaan atau organisasi dan juga sebagai asas pola pikir dan beraktivitas. Sementara itu, sebagai kaidah amal, syariah difungsikan sebagai tolak ukur dalam berkegiatan organisasi. Sedangkan organisasi dalam perspektif Islam sendiri dipandang Islam bukan semata wadah, melainkan menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Dengan kata lain, organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Jadi, dari dua definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang kita bandingkan dengan sesuatu yang sifatnya konvensional dengan syariah, yang akan sangat membedakan adalah bagaimana dua aspek ini bersumber dan mengacu. Jadi ketika kita berbicara tentang manajemen organisasi dalam perspektif Islam, yang membedakannya dengan manajemen organisasi dalam perspektif konvensional adalah dari segi dari mana dia bersumber akan pedoman-pedoman yang dilakukan dalam melakukan kegiatan manajemen organisasi tersebut. Jadi nilai-nilai dari agama di sini dilibatkan dalam melaksanakan maupun manage suatu organisasi. Ada pertimbangan dari aspek-aspek nilai keagamaan di situ. Tapi pada dasarnya tujuan dari dua perspektif ini, perspektif konvensional maupun perspektif Islam itu sama. Jadi bagaimana kita mengatur, mengerjakan, dan mengontrol suatu organisasi secara baik agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Berangkat dari pengertian terhadap manajemen organisasi, kita kemudian akan membahas bagaimana aplikasi dari manajemen organisasi pada Baitul Mal wa Tanwil pada BMT. Nah, yang di sini yang pertama kali dibahas adalah bagaimana tugas dan fungsi manajer dalam suatu organisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Manajer merupakan anggota organisasi yang tugasnya mengawasi, mengarahkan, memadukan, serta mengkoordinasikan pekerjaan sejumlah anggota organisasi lainnya yang menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan dari organisasi. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa manajer memiliki tanggung jawab langsung atas sekelompok orang dalam suatu departemen. Di sini dapat dilihat bagaimana penggolongan atau hierarki dari tingkatan manajer dalam suatu organisasi pada umumnya. Ada dikatakan di sini manajer lini pertama, yaitu manajer tingkat dasar dalam hierarki manajerial, kadang disebut supervisor, yang bertanggung jawab mengawasi pekerja non-manajerial setiap hari dan memastikan berbagai strategi, kebijakan, dan keputusan manajer di atasnya telah dijalankan dengan baik. Jadi yang berhadapan langsung dengan pekerja yang non-manajerial itu adalah manajer lini pertama atau kadang disebut juga dengan supervisor. Kemudian ada manajer menengah yang bertugas mengawasi kinerja manajer lini pertama dan bertanggung jawab dalam mengorganisasi sumber daya dalam pencapaian tujuan serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang mendukung pertumbuhan organisasi. Dan yang paling di atas ada yang namanya manajer puncak yang bertanggung jawab atas seluruh kinerja departemen, menentukan batas interaksi antar departemen, dan bertanggung jawab atas sukses tidaknya organisasi. Tanggung jawab dari manajer puncak adalah keseluruhan kinerja dan keefektifan suatu organisasi. Nah, selanjutnya dapat dilihat di sini, ini merupakan struktur organisasi dari Baitul Mal wa Tanwil yang sifatnya umum. Ini adalah struktur organisasi secara umum pada BMT-BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisa dilihat di sini ada di bagian paling atas dari struktur organisasi ada rapat anggota tahunan, kemudian di bawahnya ada pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dan diawasi oleh dewan pengawas. Ada yang namanya badan pengurus dan badan pengelola. Di bawah pengurus ada manajer yang kemudian mengawasi bagian pembiayaan dan penggalangan dana dan bagian pemasaran, di mana bagian pembiayaan dan penggalangan dana ini membawahi lagi bagian administrasi dan pembukuan, bagian kasir, serta bagian pembinaan anggota. Dan bagian pemasaran itu membawahi bagian penghimpunan dana, bagian pembiayaan, dan bagian penanggulangan. Di sini bisa kita lihat yang paling menempati posisi teratas dari bagian dari struktur organisasi BMT tadi, yaitu RAT atau Rapat Anggota Tahunan. RAT merupakan kekuasaan tertinggi di Baitul Mal wa Tanwil atau BMT yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Anggota yang berhak mengikuti rapat anggota tahunan adalah anggota penuh yang telah menyimpan simpanan pokok khusus, simpanan pokok biasa, simpanan wajib, dan atau memberikan jasa manajemen pada awal pendirian BMT. Rapat anggota tahunan dilakukan untuk mencapai mufakat dan setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. BMT juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Ada beberapa fungsi dari rapat anggota tahunan, yaitu antara lain yang pertama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, bagaimana kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha. Yang ketiga, pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, belanja, dan pengesahan laporan keuangan. Kemudian ada juga pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, pembagian sisa
sisa hasil usaha, serta penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran BMT. Jadi itu fungsi dari rapat anggota tahunan. Nah, kemudian di sini ada yang dikatakan bisa dilihat di bagiannya tadi itu ada yang namanya di bawah rapat anggota tahunan itu ada pengurus. Pengurus dipilih oleh anggota BMT dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 tahun. Pengurus terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. Jadi pengurus ini adalah pengurus ini dipilih dari rapat anggota tahunan atau anggota dari pendiri-pendiri BMT yang merupakan bagian inti dari kepengurusan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Adapun tugas-tugas dari pengurus adalah secara umum yaitu mengelola BMT itu beserta usahanya, kemudian mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan bertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Ada juga menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, memelihara daftar buku anggaran dan pengurus, menyusun berbagai kebijakan umum yang telah dirumuskan dalam rapat anggota, serta melakukan berbagai pengawasan operasional. Itu secara umum tugas dari pengurus. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan usaha kepada rapat anggota. Oleh karena itu, pengurus memiliki beberapa wewenang seperti mewakili BMT baik di dalam maupun di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam ADART. Juga bertindak demi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota. Itu sedikit wewenang dari pengurus dalam struktur organisasi BMT. Kemudian ada pula yang namanya pengelola, seperti yang dijelaskan di awal tadi terkait bagan struktur organisasi. Pengelola itu merupakan pelaksana operasional harian BMT. Pengelola adalah manajer yang mengelola 2 bagian, yaitu yang pertama bagian pembiayaan dan penggalangan dana, dan yang kedua bagian pemasaran. Bagian pembiayaan dan penggalangan dana mengepalai 3 bagian di bawahnya, yaitu bagian administrasi dan pembukuan, bagian kasir, dan bagian pembinaan anggota. Sedangkan bagian pemasaran mengepalai 3 bagian lainnya, yaitu bagian penghimpunan dana, bagian pembiayaan, dan bagian penanggulangan. Selanjutnya, yang paling terakhir dari uraian atau penjelasan bagian struktur organisasi dari BMT itu sendiri adalah adanya Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas ini fungsi utamanya adalah memberikan pertimbangan atas produk serta kegiatan BMT yang berkaitan dengan aspek syariahnya. Dewan Pengawas dalam BMT memiliki 2 Dewan Pengawas lainnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Operasional. Dewan Pengawas Syariah memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Bagi unit jasa keuangan syariah atau UJKS, Dewan Pengawas Syariah itu melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang digunakan oleh pengelola UJKS atau unit jasa keuangan kepada anggota BMT serta masyarakat. Sementara itu, bagi unit sektor real, Dewan Pengawas Syariah itu lebih menekankan kepada kehalalan produk yang dihasilkan atau dijual, baik jenis barangnya maupun takarannya. Nah, sedangkan Dewan Pengawas Operasional
bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BMT. Dewan pengawas ini membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitiannya atas catatan yang ada pada BMT serta segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola. Dewan ini dipilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki yang diusulkan oleh pengurus dalam rapat anggota. Jadi, ini adalah sedikit uraian terkait bagan yang dijelaskan pada materi kita kali ini. Jadi ada yang namanya rapat anggota tahunan, di bawahnya kemudian ada pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian ada manajer. Di sini ada badan pengurus dan pengelola. Ada bagian pembiayaan dan penggalangan dana dengan 3 sektor bawahannya, serta ada bagian pemasaran juga dengan 3 sektor di bawahnya. Dan yang paling penting adalah terdapat dewan pengawas yang bertugas mengawasi produk dan kegiatan operasional dari BMT itu sendiri. Saya rasa cukup apa yang bisa kita bahas hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini sedikit banyak bisa menambah pengetahuan baru kepada adik-adik sekalian. Adapun pertanyaan dan diskusi bisa kita lanjutkan di Lentera maupun grup WhatsApp kelas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.